di channel Ar-Rayyan. Teman-teman, ayo kita mendengarkan kisah Nabi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soli dan solihah, apa kabar? Semoga semuanya diberi kesehatan oleh Allah ya. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan Bu Guru. Hari ini Bu Aniria mau menceritakan tentang kisah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita nasi dulu. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada, disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Masya Allah, ceritanya sungguh sangat luar biasa. Anak-anak, kita mulai ya. Mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bersama-sama. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita buka bersama-sama. Ya, ini gambarnya saat ayahanda Rasulullah bepergian dan saat di perjalanan ayah Abdullah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di dalam perut Ibu Aminah. Jadi ayahnya sudah meninggal. Kita buka lagi. Wah, ada pasukan gajah yang menyerang Ka'bah. Wah, saat pasukan gajah menyerang Ka'bah ini, Rasulullah dilahirkan loh anak-anak. Sehingga Rasulullah itu saat lahir itu disebutkan kelahirannya itu adalah tahun gajah. Dan peristiwa ini diabadikan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Fil. Lahirnya pembawa rahmat. Siapa ya yang lahirnya pembawa rahmat? Setelah 50 hari penyerbuan pasukan Abraha ke Mekah, lahirlah seorang anak laki-laki keturunan Abdullah bin Abdul Muthalib. Peristiwa ini terjadi hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi atau tahun gajah. Putra Abdullah ini bukan laki-laki biasa. Dia itu adalah utusan pembawa rahmat. Bahkan anak-anak beberapa riwayat menyebutkan saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan itu ada terjadi peristiwa yang banyak. Ada 14 teras istana Khosrow di Persia roboh. Kemudian api yang biasa disembah oleh penganut ajaran Majusi padam, semua menjadi gelap. Lalu air danau Sawat menjadi surut dan tempat-tempat pemujaan berhala di sekelilingnya runtuh. Mereka semua pada bingung, ada apa ini? Kok semuanya seperti ini, menjadi gelap, menjadi tidak ada airnya. Ternyata lahir siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jreng jreng jreng. Kemuliaan nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan riwayat Ibnu Ishaq dan Al-Baihaqi, Ibu Aminah mengatakan bahwa ketika sedang mengandung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang pernah mendatanginya dan orang tersebut berkata, kalau anakmu diberi nama Muhammad, karena Muhammad itu artinya dipuji, agar dipuji umat muslim di bumi dan mendapat pujian di langit. Nih Nabi Muhammad digendong. Gendong siapa ya ini ya kira-kira? Masya Allah, mereka bersuka cita. Kira-kira digendong siapa ya? Apakah digendong ayahnya?
Tidak, ceritanya ayahnya kan sudah meninggal saat Nabi Muhammad ada di dalam perut Ibu Aminah. Teman-teman, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu kecil itu digendong sama kakeknya. Siapa tahu nama kakek Nabi Muhammad? Iya, pinter. Nama kakeknya adalah Abdul Muthalib, kakeknya. Ya, ini digendong. Terus teman-temannya kakeknya itu pada diundang. Nih, diundang. Diberi makanan, diberi minuman. Terus diceritakan, ini cucuku. Aku beri nama Muhammad. Mereka para pembesar Quraisy itu pada kaget. Loh, kok diberi nama Muhammad? Enggak diberi nama yang lain? Iya, kata kakek Nabi Muhammad. Cucuku aku beri nama Muhammad karena artinya agar cucunya itu dipuji oleh penduduk bumi dan mendapat pujian yang di langit. Kenapa cucuku diberi nama Muhammad? Agar cucunya itu dipuji oleh penduduk bumi dan mendapat pujian di langit. Masya Allah, artinya sungguh sangat luar biasa. Siapa yang punya teman namanya Muhammad atau namanya Muhammad, wah berarti doanya sama kayak Nabi Muhammad. Kita buka lagi, jreng, jreng, jreng. Sesuai adat yang ada disusui Halimah. Wah, orang-orang zaman Nabi Muhammad dahulu itu adatnya kakeknya itu mencarikan ibu susu. Ini harus disusukan karena itu adalah tradisi yang dilakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, menguatkan fisik anak, mendidik anak mandiri sejak kecil dan tidak bergantung oleh orang tua, nenek atau kerabat yang lain. Nah, keluarga ibu susu juga harus melatih dan menjaga kefasihan logat bahasa Arab bayi yang dititipkan kepadanya. Kakek Abdul Muthalib segera mencarikan ibu susuan untuk Muhammad bin Abdullah. Walaupun tidak mudah anak-anak, ternyata tidak mudah mencari ibu susu untuk Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad anak yatim, tidak punya ayah. Karena apalagi? Karena ibu-ibu susu itu kalau menyusui itu pengen dapat uang yang banyak dari ayah bayi. Sedangkan Nabi Muhammad tidak punya ayah. Jangan-jangan nggak ada yang mau menyusui Nabi Muhammad. Atau kira-kira siapa ya yang mau menyusui Nabi Muhammad? Ada yang sudah tahu siapa ibu susu Nabi Muhammad? Kita lihat kembali. Jreng, jreng, jreng. Ibu susu dari Bani Sa'ad. Masya Allah, akhirnya Nabi Muhammad mendapatkan ibu susu. Nama ibu susunya adalah Ibu Halimah Sa'diyah. Masya Allah, ini adalah perempuan dari Bani Sa'ad. Suaminya namanya Pak Al-Haris bin Abdul Uzza. Halimah dan keluarganya bukan orang yang kecukupan. Saat ia datang ke Mekah dia itu hanya mengendarai hewan tunggangan yang jalannya lambat sekali karena hewan tunggangannya itu, untanya itu lemah dan kurus. Selain itu, Halimah dan suaminya juga membawa seekor ternak. Tidak lagi dapat menghasilkan susu. Kambingnya itu nggak bisa menghasilkan susu. Terus tunggangannya itu juga jalannya lambat banget. Jadi sampai ke tempatnya Nabi Muhammad itu lama banget. Sudah nggak sehat. Nah, anaknya Bu Halimah yang masih kecil sering sekali menangis sepanjang malam karena lapar. Jadi keluarga Ibu Halimah itu kasihan tidak punya makanan. Awalnya Halimah itu menolak, nggak mau mengambil Muhammad kecil karena statusnya anak yatim. Padahal Ibu Halimah itu berharap kalau nanti
uangnya jadi banyak dengan menyusui bayi-bayi. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak agar Muhammad mendapat ibu susu yang baik, yaitu Halimah Sa'diyah. Akhirnya ia memutuskan mengambil Muhammad sebagai anak susunya. Halimah begitu istimewa di mata Rasulullah hingga beliau memanggil Ibu Halimah dengan sebutan ibuku setelah ibuku. Ibu Halimah baik loh. Kita buka lagi. Ternyata, wah, gambarnya kok kayaknya senang sekali ya ini ya. Ini kayaknya sepertinya kambing-kambingnya Nabi Muhammad sama kambing-kambingnya Ibu Halimah ini. Keputusan Halimah untuk menyusui Nabi Muhammad waktu masih bayi itu membawa berkah bagi keluarganya. Di tengah perjalanan, saat Halimah hendak menyusui Muhammad kecil, Halimah merasakan bahwa air susunya Ibu Halimah itu menjadi terasa penuh. Padahal sebelumnya Halimah itu lemes, kecil, kurus. Halimah tidak hanya bisa menyusui Nabi Muhammad saja, anaknya Ibu Halimah itu juga disusui hingga semuanya Muhammad kecil dan anaknya Ibu Halimah tidur sampai pulas tidurnya. Ketika suami Halimah menghampiri hewan tunggangannya, si unta yang dibawanya yang tadinya itu lemes, kemudian jalannya lambat, tampak hewan tersebut berlimpah dengan air susu. Meskipun tadi enggak ada susunya. Halimah dan suaminya dapat minum susu dari unta itu. Tidak hanya itu anak-anak, hewan tunggangan yang semula tidak mampu bergerak cepat, seketika berlari kencang sehingga keluarga Halimah sampai lebih cepat di desa. Berkah sang bayi susu itu menghampiri terus keluarga Halimah. Domba-domba keluarganya gemuk-gemuk dan menghasilkan banyak susu. Padahal desa mereka sedang kekeringan, rumputnya tidak ada. Sungguh berkah mengasuh anak yatim seperti Nabi Muhammad itu didapatkan oleh keluarga Ibu Halimah. Masya Allah. Nah, nih lihat, ini sudah sampai di tempatnya Ibu Halimah. Tempatnya Ibu Halimah itu ternyata di desa dan terdapat gunung-gunung, bukit-bukit. Jadi kalau mau pergi ke tempatnya Ibu Halimah itu naik ke gunung, turun lagi. Jadi kakinya, tangannya Nabi Muhammad itu menjadi sehat karena sering naik turun. Kemudian selain itu, kabilah Bani Sa'ad juga menggunakan bahasa Arab yang fasih sehingga Nabi Muhammad itu di sana, di tempatnya Ibu Halimah itu bahasa Arabnya lancar, tutur katanya baik dan sopan, menjadi anak yang santun. Seperti anak-anak ya, menjadi anak yang santun. Ini Nabi Muhammad ikut mengembala kambing loh. Kita buka lagi. Wah. Ternyata Nabi Muhammad itu senang sekali bermain dengan hewan-hewan yang digembala. Domba-dombanya, kambing-kambingnya ini menjadi teman Nabi Muhammad sejak masih kecil. Sehingga Nabi Muhammad itu jadi pintar mengembala kambing. Tahu kalau kambingnya suka makan rumput di sana. Kambingnya haus, itu Nabi Muhammad tahu. Kita buka lagi. Jreng, jreng, jreng. Oh, kenapa mereka bersedih anak-anak? Ternyata Nabi Muhammad itu sudah mau dijemput oleh ibunya. Sampai-sampai saudara-saudaranya, anak-anaknya Ibu Halimah itu menangis. Sedih sekali. Dan Ibu Halimah juga menangis. Suaminya Ibu Halimah juga menangis. Nabi Muhammad juga menangis karena sudah cinta sekali dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedih sekali ya, mereka mau berpisah. Nabi Muhammad sudah dijemput sama ibunya. Lalu ibunya melihat Nabi Muhammad sangat sedih. Ibu Halimah sedih, semua sedih. Lalu Ibu Aminah
berkata, "Kalau begitu Muhammad masih boleh dititipkan di tempatnya Ibu Halimah," kata Ibu Aminah. Wah, senang sekali mereka, tidak jadi menangis, lalu bahagia, dan Nabi Muhammad tidak jadi pulang. Nabi Muhammad berkumpul kembali bersama keluarga Ibu Halimah. Ye, kita masih bisa main. Kita buka kembali. Suatu hari Nabi Muhammad itu bermain menggembala kambing bersama saudaranya. Menurut hadis riwayat Muslim, laki-laki itu memegang tangan Muhammad kecil. Penyucian jiwa. Beberapa tahun berlalu sejak Muhammad kecil kembali tinggal bersama keluarga Halimah. Satu hari, Halimah dan suaminya dikejutkan dengan peristiwa yang terjadi pada Muhammad bin Abdullah. Kala itu, Muhammad kecil yang telah berusia sekitar 4 tahun sedang menggembala kambing bersama saudaranya. Kemudian tiba-tiba datang 2 orang laki-laki berpakaian putih mendekati Nabi Muhammad dan membawanya. Menurut hadis riwayat Muslim, laki-laki itu memegang tangan Muhammad kecil, lalu membaringkannya seraya membuka bajunya. Ia membelah dada Muhammad, lalu mengambil hatinya, kemudian mengeluarkan segumpal darah dari dalam hati Muhammad kecil untuk selanjutnya mencuci hatinya. Setelah bersih, hati tersebut dikembalikan ke tempat semula. Saudara sesusuan Muhammad kecil yang melihat Muhammad kecil dibawa pergi oleh orang asing segera berlari untuk mengabarkan peristiwa tersebut pada Halimah. Kemudian Bu Halimah jadi khawatir karena melihat ada kejadian-kejadian yang aneh dan memutuskan untuk mengembalikan anak susuan tercintanya ke keluarga besar Abdul Muthalib. Nah, Nabi Muhammad akhirnya dikembalikan ke ibunya karena banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Karena Nabi Muhammad itu adalah manusia pilihan Allah. Kembali ke pangkuan ibunda. Peristiwa pembelahan dada yang terjadi pada Muhammad itu membuat ibu susunya, Ibu Halimah tadi khawatir atas keselamatan putra Ibu Aminah. Lalu dikembalikan, nih lihat dikembalikan. Ibu Aminah bahagia sekali karena Nabi Muhammad sudah kembali ke rumah. Semuanya ikhlas anak-anak, tidak ada yang menangis seperti kemarin lagi. Saat Halimah mengembalikan Muhammad kecil ke Aminah, ia berkata, "Ibu Aminah, aku telah menunaikan seluruh amanatmu dan tanggung jawabku terhadap anak ini." Halimah pun menceritakan berbagai hal yang terjadi pada putra tunggal Abdullah bin Abdul Muthalib. Ternyata Aminah tidak terlalu terkejut mendengar cerita Halimah karena Ibu Aminah sudah tahu bahwa kelak putranya itu akan menjadi orang besar. Jadi Ibu Aminah nggak kaget. Lalu anak-anak, Nabi Muhammad itu dikenal sebagai orang yang paling jujur dan tidak pernah berbohong. Sehingga ketika beliau dewasa dijuluki Al-Amin. Halimah Sa'diyah, ibu susunya berkata, "Aku belum pernah melihat seorang anak yang bersih dan suci seperti Muhammad." Akhlak yang mulia itu membuat Nabi Muhammad dicintai oleh teman-temannya dan saudara-saudaranya. Masya Allah. Siapa yang pengen mencontoh akhlak mulia Nabi Muhammad? Iya, biar disayang sama teman-temannya, disayang saudaranya, disayang ayah bunda, dan disayang oleh Allah. Teman-teman, setelah itu kerinduannya Ibu Aminah terhadap Muhammad kecil terhapus ketika sang anak kembali ke pangkuannya. Namun setiap kali Aminah menatap wajah Nabi Muhammad, beliau teringat pada suaminya, pada almarhum ayahnya. Ayahnya siapa? Ayahnya Muhammad, namanya adalah Abdullah. Abdullah sudah meninggal anak-anak dan Ibu Aminah mau mengajak Nabi Muhammad untuk berziarah di makam ayahnya.
Suatu hari Aminah memutuskan untuk pergi ke Madinah bersama Muhammad kecil dan ditemani oleh budak setianya namanya Barokah. Jarak yang sangat jauh, terjangan angin padang pasir dan teriknya sinar matahari tidak menyurutkan semangat Aminah untuk mengunjungi makam Abdullah. Jauh sekali, dulu nggak ada mobil, pakai unta. Kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan. Setelah menghabiskan waktu 1 bulan, 1 bulan itu lama banget loh anak-anak. Aminah bermaksud kembali ke Mekah. Namun perjalanan yang melelahkan akhirnya membuat Aminah jatuh sakit. Hingga ibu Aminah itu meninggal dunia anak-anak. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Muhammad kecil kemudian meneruskan perjalanan pulang ke Mekah dengan rasa duka yang mendalam. Muhammad kecil baru berusia 6 tahun, kini sudah tidak punya ibu dan tidak punya ayah. Nabi Muhammad menjadi anak yatim piatu. Sedih sekali ya anak-anak ya, ceritanya Nabi Muhammad yang di rumah masih punya ayah, masih punya ibu. Bersyukur ya, ternyata Nabi Muhammad waktu masih kecil sudah tidak punya ayah dan ibu. Tapi Nabi Muhammad tetap semangat. Nabi Muhammad rajin ngaji, Nabi Muhammad rajin sholat. Sehingga Nabi Muhammad menjadi anak yang sholih. Masya Allah, siapa yang pengen mencontoh akhlak-akhlaknya Nabi Muhammad? Iya, semoga kita semuanya juga bisa mencontoh dan meneladani akhlak-akhlak Nabi Muhammad. Cukup sekian anak-anak cerita Nabi Muhammad dari lahir sampai masa kecil. Kita tutup ya anak-anak ya. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dari Bu Guru, mohon maaf banyak kesalahannya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, share, subscribe. Subscribe tuh gratis, tak ada ruginya kalian subscribe.